Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hasna dengan nomor NIM 2250 3080 1111 Saya di sini akan menjelaskan materi masyarakat sebagai suatu sistem dan juga metode berpikir masyarakat. Jadi yang pertama kita akan membahas definisi dari masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat adalah sekelompok manusia yang mempunyai rasa dan kesadaran bersama, di mana mereka berdiam atau bertempat tinggal dalam daerah yang sama yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat istiadat serta aktivitas yang sama pula. Lalu ada ciri-ciri masyarakat. Jadi ciri-ciri masyarakat yang pertama ini adalah manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Lalu yang kedua adalah bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan. Dan yang terakhir, merupakan suatu sistem hidup bersama. Lalu ada masyarakat sebagai sistem sosial. Masyarakat sebagai sistem sosial merupakan rangkaian atau subsistem di mana satu subsistem terganggu, maka akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Lalu ada hal-hal yang perlu dilakukan agar sistem tidak hancur. Yang pertama ada adaptation, yaitu menyesuaikan diri pada lingkungan dan pemenuhan kebutuhan material untuk bertahan hidup. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Lalu yang kedua ada goal attainment, yang mana pencapaian tujuan. Subsistem ini berurusan dengan hasil atau produk atau output dari sistem dan kepemimpinan. Politik menjadi panglima dari subsistem ini. Yang ketiga ada integration. Integration merupakan penyatuan subsistem ini berkenaan dengan menjaga tatanan, sistem hukum dan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang memperjuangkan tatanan sosial termasuk dalam kelompok ini. Yang keempat ada latent pattern maintenance, yang mana lembaga-lembaga yang ada dalam subsistem ini bertugas untuk memproduksi nilai-nilai budaya, menjaga solidaritas, dan menyosialisasikan nilai-nilai. Selanjutnya saya akan membahas metode berpikir masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan metode berpikir masyarakat. Jadi menurut Charles Peirce menyebutkan bahwa cara berpikir masyarakat terdapat 4 metode. Metode yang pertama adalah method of tenancy. Jadi pengetahuan didapat berdasarkan pada tahayul atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan mencerminkan keyakinan yang seolah-olah merupakan fakta. Lalu yang selanjutnya ada method of authority, yang dimana metode ini yang diterima sebagai pengetahuan yang benar karena dinyatakan oleh seseorang atau sumber yang dianggap memiliki otoritas atau kekuasaan. Pengetahuan dipaksakan untuk diterima karena tokoh atau pihak otoritas memiliki kekuatan untuk memaksa dan memberi hukuman. Contohnya adalah pemimpin yang memaksakan pengikutnya untuk melakukan sesuatu. Lalu ada method of intuition. Jadi metode ini merupakan pengetahuan dianggap benar saat seseorang berpikir mengikuti kata hati. Intuisi ini tidak dikaitkan dengan pengetahuan atau informasi sebelumnya,
dan didapatkan tanpa melalui proses penalaran atau pengambilan kesimpulan yang benar. Lalu selanjutnya ada method of scientific. Jadi metode ini adalah metode yang paling baik karena berusaha mendapatkan informasi sedekat mungkin dengan kenyataan. Diartikan sebagai metode penyelidikan karena menitikberatkan pada proses penyidikan untuk mendapatkan kebenaran. Lalu ada ciri method of scientific. Yang pertama yaitu bersifat empiris atau nyata. Yang kedua kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga melalui proses kontrol. Yang keempat kebenarannya tidak diragukan lagi. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.